Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bareng Kang Idad ya. Sekarang di Kang Idad Channel. Sedikit berbeda, biasanya Kang Idad ngetrip, jalan-jalan. Sekarang kita mau mendengarkan kisah cerita dari salah satu kebetulan narasumbernya Ibunda dari Kang Idad sendiri akan bercerita mengenai jejak sejarah ulama di Banjarsari, yaitu Kiai Haji Muhammad Satir. Kebetulan juga beliau adalah kakek Kang Idad dari jalur keluarga Ibunda ya. Langsung saja yuk kita dengarkan ceritanya. Sebelumnya kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Langsung aja ini cerita Aki, pertamanya itu berjuang di menyebarkan agama Islam, berdakwah di Banjarsari, itu ceritanya bagaimana dulu pertama? Ya, Bapak Kiai Muhammad Satir itu ya juga bapak saya sendiri itu. Ya. Jadi mulai dari pesantren dulu. Oh iya. Yang mencari ilmu agama itu sejak kecil di Pondok Pesantren Majenang, di Pondok Pesantren Benda. Nama bapak kiainya saya lupa lagi. Hanya bapak saya itu sebelum datang ke sana itu bapak kiainya itu pada santri-santri lamanya itu sudah berpesan dalam bahasa Sunda kade barudak sing ati-atinya ulah gagabah kadieu teh bakal datang santri budak keneh tapi ulah gagabah eta anak mau hartina jalma anu gede nu luhur darajatna nu gede jasana di bidang agama nyaeta ramana Bapak Kiai Haji Bakri almarhum. Nah, sejak kecil itu bapak saya itu pesantren di sana. Kata santri yang sama-sama di sana, katanya Bapak Kiai Muhammad Satir itu tidak pernah ngaji, tapi ilmunya mumpuni. Padahal sebenarnya bapak saya itu ketika santri yang banyak ngaji mendengarkan di bawah itu istilahnya bedung. Oh, iya. Nah, pura-pura tidur padahal mendengarkan bapak saya itu. Dan bapak saya itu alhamdulillah oleh Allah diberi kecerdasan yang luar biasa. Cukup mendengar sekali beliau bisa. Lagi pula kalau santri yang lain bubar, Bapak Kiai Muhammad Satir itu datang menghadap sendiri kepada kiainya. Jadi mengajar kitabnya itu sendiri khusus dengan Bapak Kiainya langsung. Jadi bagi yang mereka tidak tahu, katanya bapak saya nggak pernah ngaji di pesantrennya gitu. Terkenalnya Kiai Satir orang pernah ngaji nang pesantren, padahal cerita bapak saya begitu ketika di pesantren itu begitu. Bapak Kiai Muhammad Satir itu pura-pura tidur sebenarnya mendengarkan, dan setelah santri yang lain bubar, Bapak Kiai Muhammad Satir menghadap sendiri, mengaji sendiri. Itulah ceritanya di pesantren. Mungkin kalau bahasa tasawufnya ilmu laduni ya, 1000 orang satu yang bisa ya teman-teman. Barangkali disebut ilmu laduni itu Bapak Kiai Muhammad Satir. Terus kan biasanya Bu, kalau habis pesantren ulama itu kan buka pesantren ya. Tapi kenapa Bapak Kiai Muhammad Satir itu tidak buka pesantren, tapi ada 1-2 orang santri itu baru di mengajar gitu kan. Jadi kalau boleh tahu alasannya kenapa tidak membuka pesantren secara terbuka? Ya, kalau bapak saya di mana ada santri di sana saja, walaupun tidak banyak di sana diberi ilmu, diajarin ilmu agama, tidak menunggu banyak santri, tidak menunggu banyak yang datang. Jadi di mana ada yang datang ingin ngaji, ya silahkan diberi ilmu dengan seikhlas mungkin. Kemudian ada cerita dari yang lain bahwa ada keunikan khusus dari Kiai Muhammad Satir itu dalam berdakwah, salah satunya itu dengan
ayam jago itu gimana ceritanya? Nah, ceritanya begini ya. Bapak saya memang ketika saya sekolah, di sekolah itu saya itu banyak yang gimana ya, banyak yang nyerang. Bapak kamu katanya kiai, katanya ajengan, katanya suka dakwah tapi suka ngadu ayam. Saya pada saat itu cukup diam dan paling menjawab, tanyakan saya saja kepada bapak saya kurang tahu apa maksudnya. Begitu. Hanya kesini saya banyak mendengar dari orang-orang yang suka ikut sama Bapak Kiai Muhammad Satir, ikut nyabung ayam. Ada yang ya orang yang suka membawa ayamnya, ada orang yang suka membawa apanya lah itu. Nah, dia itu bercerita, mereka bercerita. Jadi tidak semata-mata hanya menyabung ayam Bapak Kiai Satir itu, tapi sebenarnya ya itu menurut cerita mereka yang tahu persis itu di mana tempat nyabung ayam, didatangi oleh Bapak Kiai Muhammad Satir, tempat nyabung ayamnya suka bubar, tidak ada yang mau lagi ke sana. Jadi tidak pernah dipakai lagi, katanya sangar. Jadi bubar. Yang pernah didatangi bapak saya di mana saja bubar. Di mana yang didatangi bapak saya bubar. Nah, itu mungkin cara berdakwahnya begitu. Jadi teman-teman, cara berdakwah pada saat itu tidak bisa langsung misalkan adu hayam haram, adu hayam nggak boleh, itu sulit. Jadi kakek berdakwahnya dengan mendatangi tempat sabung ayam, mengadu langsung ayam yang kakek saya bawa. Nah, di situ diadu. Yang kalah itu yang setiap didatangi kakek itu tidak pernah ada lagi kegiatan adu ayam. Dan bapak saya selalu ayam jagonya menang terus, tidak pernah kalah. Itu mungkin keistimewaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kiai Haji Muhammad Satir dalam berdakwahnya seperti itu. Jadi memang ada pro dan kontra nanti di masyarakat, kok dakwahnya dengan cara seperti ini, dengan cara seperti itu nggak boleh itu. Tapi maknanya yang paling penting adalah makna di dalam dakwahnya itu sendiri, dan setiap habis didatangi tidak ada kegiatan lagi, bubar, selesai gitu kan, tidak pernah ada lagi kegiatan. Kemudian cerita apa lagi yang fenomenal? Yang bersambungan dengan nyabung ayam ya. Itu mengenai nyabung ayam kan jagonya Bapak Kiai Muhammad Satir itu bagus-bagus. Banyak yang menyukai, bahkan orang-orang Cina pada saat itu, Tionghoa, yang mereka itu masih beragama Kristen, banyak yang datang. Alasannya suka pada ayam jagonya. Lama-lama karena sering ada ketertarikan mereka itu kepada Islam, dan sambil bercerita tentang ayam ya diselipkan itu mengenai agama, mengenai Islam. Itu banyak yang tertarik, tapi mereka mah belum sempat. Mereka itu belum sempat masuk ilmu Islam, tapi sudah ada simpati kepada Islam. Nah, anak-anaknya, keturunannya sekarang pada masuk Islam. Kalau boleh tahu salah satu yang ibu tahu, salah satunya? Tidak bisa saya sebutkan karena memang ya itu. Kata bapak saya, "Kuno eta mah kersaning Allah." Jadi teman-teman, itu mungkin salah satu adab ya. Jadi tidak boleh dikasih tahu mengenai anak keturunan Tionghoa yang tadi disebutkan yang masuk Islam, karena memang mungkin hanya Allah saja yang tahu siapa-siapa saja yang diberikan hidayahnya. Kemudian ada juga dengar cerita yang uniknya lagi. Ada salah satu ulama mungkin yang dari Jawa itu yang bisa dikatakan wali Majdu, Kiai Sobrowi, pada saat bertemu bapak itu gimana, katanya ada cerita khusus? Ada cerita kan, itu Bapak Kiai Sobrowi itu sahabat bapak saya, sering berkunjung ke rumah bapak saya, ke rumah Bapak Kiai Muhammad Satir. Waktu itu saya masih kecil.
Ya. Tapi saya sudah ingat, banyak mengingat gitu bahwa Bapak Kiai Sobrowi sering sowan ke Bapak Kiai Muhammad Satir. Nah, yang unik pada suatu waktu tengah hari siang bolong, di siang bolong, Bapak Mama Kiai Sobrowi itu datang sowan ke Bapak saya sambil membawa lampu dulu patromop itu. Sudah dinyalakan. Wah, beliau bicara sama bapak saya itu pakai bahasa Jawa ya, yang kira-kira begini. Ja, Kiai keopo maksudnya aku awan-awan gowo strongking. Kan istilahnya strongking pada saat itu. Dengar orang, alah, yo ngerti banget. Opo jan sok terang no ya siki akeh wong podo pinter tapi peteng mengenai agama, jadi banyak orang pandai tapi tidak banyak yang tahu mengenai hukum-hukum agama. Maka nanti beliau Kiai Haji Mama Sobrowi itu di siang hari bolong mewasang strongking karena banyak orang yang kegelapan dalam masalah agama itu. Oke, wong podo peteng babakan oke ini ngerti bae masalah. Yo ngerti. Jadi itu sedikit cerita tentang Mama Sobrowi. Ya gitu, yang disebutkan dengan wali majzub atau wali jazab itu wali yang sudah tertarik akal pikirannya itu hanya kepada Sang Pencipta, sehingga dia itu merasa di dunia itu hanya sendiri. Kemudian kita tidak harus mengikutinya hanya untuk berkewajiban berhusnudon saja. Sebab tidak akan kuma istilah dalam bahasa Sunda tuh mual mata kaudan ya, mual mata kaudan ilmunya, karena itu khusus pemberian anugerah dari Allah. Jadi bagi kita yang awam itu kalau mengikuti wali jadab itu tidak akan terikuti ilmunya ya. Kemudian cerita apa lagi, termasuk katanya juga waktu ibu masih kecil diajak oleh kakek itu ke daerah Jawa. Di situ ada kejadian spiritual yang mungkin bagi akal pikiran masyarakat pada saat ini sulit untuk dicerna, tapi itu betul-betul terjadi. Gimana itu ceritanya, Bu? Pada saat itu saya waktu itu masih baru kelas 5 SD. Bapak saya suka mengajak saya kalau bepergian jauh. Saya juga pada saat itu diajak ya bersama sifat lancek sifat kakak ya, Kang Wagineman, tapi beliau sudah meninggal. Kemudian tetangga bapak saya tapi nyantri kepada bapak saya, mengaji ke bapak saya, Bapak Tayudin. Bapak saya berempat dengan saya pada saat itu pergi ke daerah Perembun, ke tempat hajatan. Nah, karena sampai di sana itu sudah sore, terus bermalam, paginya besoknya karena diam terus di tempat yang hajat itu merasa jenuh juga. Ya sudah sore hari, bapak saya mengajak, yuk kita main ke pantai, karena daerahnya di Perembun itu di Telogomirit dekat ke pantai. Pergi ke pantai berempat, yaitu saya, bapak saya, Tayudin, dan kakak saya Kang Wagiman. Pergi berempat ke sana ke pantai. Tidak ada seorang pun yang berada di pantai pada saat itu, sepi sekali. Padahal baru asar waktu itu, habis asar. Nah, terus menyusuri pantai dengan asiknya, karena pantai di sana berbeda dengan pantai di sini di Pangandaran. Di sana pantainya curam, terjal, banyak pohon-pohon yang itulah, takut saya juga. Nah, tapi terus menyusuri pantai, 4 orang itu dengan asiknya ke sebelah barat, ke arah sebelah barat.
Nah sudah agak sore, tiba-tiba itu si Waudin itu melihat, wah ajengan geuning aya nu aya jelema cenah bukti nama. Naon tina itu tuh aya nulang layangan oray-orayan. Wah mana? Iya betul saja kelihatan seperti layangan ular-ularan itu sedang apa? Sedang terbang itu. Dilihat sama keempat orang itu betul ada layangan yang sedang itu di atas. Tapi dicari mana orang yang main layangannya tidak ada. Nah semakin kesini semakin dekat layang ini tuh. Iya jangan geuning ka dieu cenah layangan anak. Benarnya iya betul kesini layangannya. Nah setelah dekat semakin besar layangan itu di atas itu. Tapi kan dengan sinar sore itu matahari sore itu dari timur ke barat itu kelihatan jelas. Nah layangan itu menuju ke sebelah timur, ke sebelah kita berempat. Layangan itu setelah geuning lain layangan, ajengan lain atuh oray ular besar sekali. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ular besar sekali di atas. Di atas kelihatan sama saya sekilas itu seperti di kepalanya itu ada selendang hijau, kemudian seperti ada itu ratu kalau memakai mahkota, itu mahkota, kemudian rambutnya terurai panjang sekilas. Nah begitu melihat begitu saya takut, saya bersembunyi di eten kaki bapak saya, takut. Kata bapak saya diam. Bapak urang ngadoa sugan diijabah ku Allah. Nah setelah saya diam tidak bapak saya berdoa, ular itu pas diam di persis di atas kami berempat itu. Di atas kami berempat ular itu diam. Kemudian bapak saya berdoa. Saya juga tidak tahu doanya bagaimana. Setelah lama berdoa bapak saya, tiba-tiba ular itu berbalik arah 180 derajat kembali ke sebelah barat lagi. Dan terlihat sampai jauh itu masih terlihat, sampai mengecil, kelihatan kecil sekali, masih terlihat. Mungkin teman-teman yang kalau masyarakat Jawa mempercayai entah itu mitos atau kepercayaan masyarakat Jawa itu mungkin entah itu Nyi Blorong yang berbentuk entah itu yang dimaksud mungkin Ratu Kidul itu Kang Ida kembalikan kepada rekan-rekan semua percaya atau tidak, tapi itu betul saya kejadian. Saya betul melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan kemudian saya pulang berempat ke tempat hajatan itu. Di situ itu sudah pada menangis semuanya, ditangisi banyak orang. Terutama bapak saya yang ditangisi, kalau yang 3 orang lah biar. Terutama bapak saya, kan disebutnya Bapak Kiai Muhammad Satri itu di sana oleh keluarga di sana disebutnya Ahmad. Lah sana nu Ahmad ke ono tundan. Jadi ketika ular itu atau menuju ke kami berempat itu di tempat di desa gitu. Di desa itu terdengar seperti ada kereta lewat, gemuruh seperti kereta lewat. Nah mereka sudah tahu bahwa mesti itu akan ada korban. Nah ketika itu bapak saya bersama kami di pantai itu mereka sudah menyangka pasti jadi korban. Kenapa? Nah, numatak dicengcerikan, pada dicengcerikan kepriwen aman. Begitu kami datang, bapak saya dipeluk, diciumnya oleh keluarga. Alhamdulillah kamu selamat, alhamdulillah kamu selamat. Kata mereka kalau ada yang gemuruh seperti itu pasti meminta korban. Alhamdulillah kami berempat semuanya selamat sampai bisa kembali lagi ke Ciamis, ke Banjarsari dengan selamat.
teman-teman yang perlu diingat, digarisbawahi bahwa cerita ini benar. Kemudian jangan sampai terjebak teman-teman semua pada kegiatan syirik. Ini sebenarnya ceritanya kalau kita menyangkut pautkan dengan kesyirikan, oh itu Ratu Kidul bakal bawa korban, betul. Tapi karena perlindungan Allah, karena doa kita, alhamdulillah ibu saya, kakek, terus yang lainnya itu bisa selamat. Karena memang kepercayaan di daerah pantai selatan itu kalau setiap tahun ada kereta lewat gemuruh, kemudian ada makhluk seperti itu, akan ada korban seperti tumbal lah. Kalau bahasa sekarang itu disebutnya tumbal. Kemudian ada cerita yang menarik apa lagi? Yang cerita yang menarik sebenarnya itu cerita santri apa ya yang dikatakan santri, kan santri juga kadang-kadang ingin hiburan ya. Pada waktu itu ketika bapak saya masih di pesantren, ada hajatan yang nanggap hiburannya wayang ya. Para santri kan ribut, ingin nonton ya, karena mereka juga harus nonton. Ya pada nonton, kabur dari pesantren. Ya. Pada kabur berapa orang. Nah, sudah kabur, jalannya mungkin pada saat itu masih hutan, masih bagaimana lah kurang. Cerita bapak saya itu di tengah jalan itu ada kelapa jatuh. Ya. Ada kelapa. Ya, maklum santri di mana-mana kalau malam itu lapar. Ya, nemu itu kelapa jatuh, diambil, kemudian dikupasnya entah dengan apa, dikupas, kemudian dibobok, dicokel, dapat dicokel. Tapi ketika digigit, ya Allah, kerasnya nggak ada yang sanggup menggigit kelapa itu. Semuanya takut giginya copot. Nah, karena nggak bisa digigit itu kelapa, apalagi dikunyah, semuanya dibalangkan, semuanya dialungkan gitu, dibuang, semuanya dibuang. Nah, ketika dibuang itu potongan-potongan kelapa dan itunya sabutnya itu berkumpul kembali, mengumpul jadi kelapa lagi. Nah, semuanya pada takut, jadi nggak jadi nontonnya. Pada pulang, nggak jadi nontonnya, takut ah. Nah, itu mungkin peringatan dari Allah, kamu jangan suka nonton yang gituan. Mending pulang ke Kobong, mending ngaji, pulang lagi nggak jadi nontonnya. Itu mungkin sedikit bandel santri ya, bandel santri. Terus kemudian diingatkan dengan kejadian itu bahwa tidak boleh keluar pesantren tanpa seizin kiainya. Nah, itu cerita unik dengan simbol kelapa ya. Nah, kemudian Bu, yang terakhir yang diamanatkan mungkin dari almarhum kakek buat anak keturunannya, barangkali ada yang disampaikan sebelum akhir hayat kakek sendiri. Saya ingat bapak saya itu hanya berpesan, ulah pokok karena agama, jangan lupa belajar agama, apalagi melaksanakan kewajiban yang sudah dietkan kepada kita, diwajibkan kepada kita. Ya, semuanya mungkin sudah tahu kewajiban apa yang oleh orang Islam harus dilaksanakan setiap hari, setiap malam, supaya kita selamat, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Itu ingin anak cucu bapak saya jangan lepas dari agama. Sedikit yang saya dengar ketika bapak saya meninggal di akhir-akhir. Teman-teman, itu amanah yang harus oleh keturunannya dijalankan. Jangan sampai lupa dengan ilmu syariat, dengan agama. Jangan sampai malahan naudzubillah kalau sampai lepas ya, kalau sampai lepas dari syariat, karena kita dengan iman kita
percaya bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, keimanan kita, sehingga kita harus tetap menjalankan syariatnya, mematuhi segala aturannya, dan menjauhi segala, sekuat tenaga menjauhi segala larangannya. Itu saja dari cerita kali ini di cerita seri Kiai Haji Muhammad Satir. Insya Allah berikutnya kita akan membahas ayahanda beliau, Kiai Haji Bakri, yang lebih unik lagi, insya Allah di episode berikutnya. Sekian di cerita kali ini, di episode Kang Idad kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia makom dari Kiai Haji Muhammad Satir, terletak di belakang Masjid Baitur Rahim di Dusun Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, kan? Lebih lengkapnya RT 11 RW 4 Dusun Banjarsari, Desa Banjarsari, dan Kecamatan Banjarsari. Rasulullah ya Nabi لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله